Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari dengan NIM 25260147. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dan pada saat ini saya akan melakukan video pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madani di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan materi ilmu pengetahuan alam dan sosial, wujud zat dan perubahannya. Submateri bagaimana wujud benda berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menjawab salam dari Ustazah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita baca doa bersama terlebih dahulu. Untuk hari ini Ustazah mintakan kepada Aisyah Naira untuk memimpin. Khusyu'an doa. Terima kasih kepada Aisyah Naira yang sudah membantu memimpin teman-temannya. Dan Ustazah juga terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembacaan doa dengan baik. Oke, seperti biasa, setelah baca doa, Ustazah akan memastikan mood kalian hari ini terlebih dahulu. Ingat ya, tunjukkannya dengan apa? Iya, dengan ekspresi. Kelas 4, B. Siap. Bagaimana mood kalian hari ini? Ada yang melet-melet ya? Ada yang masih ngantuk? Oke, adakah yang tahu hari ini siapa yang tidak berhadir? Nizam, Julpa, ada lagi? Oh, sama Haikal. Humaira, berarti ada 4, betul? Betul, oke, ada 4. Sekarang Ustazah minta kalian semua silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan semuanya mengikuti. Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah akan kembali menyampaikan bahwa kesepakatan kelas kita yang selalu kita pakai setiap hari. Nah, yang pertama, ketika Ustazah sedang menjelaskan, apa yang harusnya kalian lakukan? Memperhatikan, duduk yang tertib. Yang kedua, ketika Ustazah bertanya, apa yang harus kalian lakukan? Menjawab. Angkat tangan atau menjawab.
Yang ketiga, saat kalian sedang berdiskusi kelompok, apa yang harusnya kalian lakukan? Bekerja sama, ikut aktif terlibat. Sepakat ya? Kita laksanakan? Oke, kita ice breaking dulu sebentar. Kalian masih ingat tepuk konsentrasi yang 1 sampai 5? Masih ingat? Oke. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kalau sudah siap belajar artinya kalian sudah siap belajar. Nah, maka di sini Ustazah akan menyampaikan sesuatu hal, yaitu tentang pertanyaan. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa air yang dimasak lama-lama itu bisa habis? Kemana perginya air itu? Atau pernah juga bertanya-tanya, apa yang terjadi kalau menyimpan air di dalam freezer semalaman dan mengapa bisa seperti itu? Atau juga pernah bertanya-tanya, kalian melihat kaca jendela yang berembun di pagi hari? Nah, dari mana datangnya embun itu? Dari ketiga hal ini pernah melihat? Jadi, hari ini kita akan mengungkap misteri di balik semua kejadian ini, yaitu dengan mempelajari konsep perubahan wujud zat, kita akan memahami mengapa suatu zat bisa berubah dari wujudnya yang 3 macam kemarin. Apa wujud zat? Padat, cair, dan gas. Lalu bisa kembali lagi, serta apa yang mempengaruhi perubahan menakjubkan tersebut. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan kalian menonton video yang nanti akan Ustazah sampaikan, Ustazah perlihatkan, kalian dapat mengetahui perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun. Terus tujuan yang kedua, kalian dapat mengetahui berbagai macam perubahan wujud benda yang terjadi. Ketiga, dengan nanti adanya diskusi kelompok, kalian dapat melakukan pengamatan sederhana berdasarkan pengalaman dan dapat mengetahui contoh-contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi kan ada pertanyaan 3 macam tadi, contoh yang Ustazah tampilkan tadi. Ada yang pertama, air yang dimasak lama-lama habis. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa air yang dimasak bisa lama-lama habis? Karena airnya mendidih. Yang lain, ada jawaban lain? Atau sepakat dengan jawaban Inayah? Sepakat. Oke. Jawabannya benar. Air yang dimasak lama-lama habis karena semula air itu bentuknya apa, Nak? Cair. Air yang bentuknya semula cair, dia dipanaskan, maka molekulnya atau zatnya bergerak dengan cepat sehingga terjadi penguapan. Contoh yang kedua, air menjadi es di freezer. Ada yang pernah bikin es sendiri nggak? Pernah. Pakai apa? Pakai wadah atau pakai plastik? Pakai wadah. Oke, boleh. Apa yang terjadi setelah air dimasukkan dalam freezer? Yang pernah bikin tadi? Membeku. Kenapa itu bisa membeku? Nah, karena suhunya rendah. Selanjutnya, silakan tonton dan simak video yang Ustazah tayangkan ya. Tolong dilihat baik-baik. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali.
Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu, berapa Elo? Kalau punya aku cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya. Enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esku kok semakin kecil. Iya, punyaku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Oke, terima kasih karena sudah memperhatikan video yang Ustazah tampilkan. Nah, dari video tadi dapat kita ketahui bahwa perubahan wujud benda adalah yaitu perubahan salah satu bentuk terjadinya perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya. Ya, perbedaan wujudnya berubah dari sebelumnya, baik ukurannya, bentuknya, warnanya, dan aromanya ataupun baunya yang berubah. Oke. Lalu dari wujud benda yang ada 3 kemarin sudah dijelaskan bahwa wujud benda ada apa aja, Al? Padat, cair, dan gas. Nah, kita sudah belajar ini kan? Ya, maka dari 3 wujud benda ini bisa berubah menjadi berbagai macam perubahan wujud benda. Yaitu ada 6. Kalau saja nyebutnya 6M. Mencair, menyublim, membeku, menguap, mengembun, serta mengkristal. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu mencair. Udah kelihatan gambarnya ya. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan benda, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat tersebut. Contohnya adalah saat lilin dinyalakan. Lilin itu bentuk awalnya apa? Padat. Ketika belum dinyalakan, dia masih dalam bentuk padat. Tapi karena ketika kita nyalakan, maka terjadi pemanasan. Sehingga apa? Lilinnya mencair. Sama pula dengan es krim ketika baru dikeluarkan dari freezer, ketika pian baru beli biasanya dari pamannya, karena masih dalam boxnya dalam suhu dingin, ya kan? Ketika pian makan, terus setelah beberapa waktu, kalau lama makannya, lambat makannya, esnya jadi mencair. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Nah, perubahan wujud membeku ini bisa dibilang kebalikan dari mencair. Nah, dari berbagai macam perubahan wujud tadi, ada berapa perubahan wujud tadi jenisnya? 6. Sebutkan ulang boleh? Yang pertama, membeku. Kedua, ketiga, menyublim. Keempat, kelima, tukar-tukar ya. Oke, yang keenam terakhir, apa yang belum kesebut? Oke, jadi dari berbagai perubahan wujud tadi ada manfaatnya. Manfaatnya ialah yang pertama, membantu kegiatan kita dalam sehari-hari. Tadi mengeringkan pakaian, memasak, membuat es batu, ya kan? Kedua, itu membuat makanan lebih awet. Contohnya pada freezer, kita membuat berbagai macam makanan supaya apa? Supaya awet, supaya bertahan lama. Ketiga, bisa dipakai dalam alat-alat rumah. Contohnya seperti kulkas,
AC, atau seperti setrika, dispenser, dan yang terakhir itu terjadinya di alam secara alami, terbentuk embun. Selanjutnya, mari berdiskusi bersama. Berarti kalau berdiskusi ada kegiatan apa? Kerja kelompok. Iya, kerja kelompok. Ustazah bagikan LKPD-nya dulu ya. Kelompok ini masih sama dengan kelompok wujud zat minggu lalu. Jadi kita pakai kelompok ini aja ya. Nah, kelompok 1 Ustazah anggap di sini. Oke? Kelompok 2 di timnya saya Naira. Kelompok 3 di tengah. Kelompok 4 di sana. Silakan. Semua kelompok sudah dapat kertasnya? Sudah. Nah, sekarang perhatikan dulu kepada Ustazah. Jangan langsung mengerjakan, perhatikan dulu. Jadi, dari tugas itu, Ustazah membebaskan kalian untuk memilih topiknya yang akan kalian amati. Topiknya ada 6. Contoh, ada es mencair, air panas menguap, salju mengkristal, embun atau kabut di pagi hari, lalu ada es batu beku dalam freezer, dan terakhir ada stella pengharum ruangan. Silakan nanti setiap kelompok memilih satu aja topiknya yang mau kalian bahas. Jadi di sini ada nama kelompoknya, silakan dituliskan. Kalau di alat dan bahan mau juga dalam bentuk gambar, silahkan. Jadi bebas mau dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk gambar. Silahkan ekspresikan jawaban berdasarkan pemahaman kalian. Silahkan pilih topik dulu. Kerjakan ya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan sama Ustazah. Dan tolong kalau kerja kelompok berarti kerja sama, semuanya berdiskusi bersama. Boleh ditanyakan? Dan kalau mau cari referensi, boleh silakan lihat di buku paketnya dari halaman 45. Yang ini topiknya yang mana? Es batu membeku. Oke. Kalau yang suka menggambar silakan dalam bentuk gambar. Kalau kalimat silakan tuliskan aja alat bahannya sesuai yang pian tahu. Kalau misalnya tadi topiknya apa tadi? Es ya? Nah, berarti perlu apa? Sudah ditentukan? Sudah. Yang mana? Topiknya? Nomor 5. Oke, boleh. Langsung aja tulis alat dan bahannya. Kalau mau bikin es batu beku biasanya apa? Kalau berdasarkan? Iya, boleh. Silakan tulis. 1, air berarti. Apalagi Al? Bantuin Al. Yang nama tempatnya membeku. Berarti apa? Iya, benar. Kalau mau bikin es apa yang harus dilakukan dulu yang pertama? Nah, benar. Kumpulannya dari perubahan wujudnya apa namanya? Terus dari apa ke apa? Misalnya padat ke cair, bentuknya berarti sama dengan mencair gitu. Bebas aja dengan bahasa kalian sendiri. Kenapa? Hasilnya berarti apa ini? Nah, ini sudah ada kalimatnya. Setelah ini lalu diapakan lagi? Setelah air diapakan? Iya. Maka menjadilah es batu. Nah, benar sudah itu. Iya, benar. Sudah selesai. Oke, sebentar saya lihat dulu. Kalau beku ini wujudnya apa, Nak? Iya, beku itu wujudnya apa? Padat? Iya, berarti cair ke padat hasilnya apa? Kalau namanya iya, kurang di situ aja. Dibekukan. Berarti gambarnya air, lalu tanda panah misalnya, habis itu ada wadah, lalu selanjutnya airnya ketemu wadah masuk dalam freezer misalnya, akhirnya apa? Tanda panah terakhirnya apa misalnya? Iya kan? Oke? Oh, nah, tuh ada yang sudah jawab. Oh, berarti oke. Di freezer didiamkan dalam beberapa waktu, maka akan terjadi, iya, misalnya seperti itu. Tapi boleh pakai kalimat kalian sendiri. Silakan.
hasil diskusi kelompok. Namun karena Ustazah tadi memilih beberapa topik, silahkan kalian memilih topik yang kalian inginkan. Sebelumnya Ustazah tanya dulu deh, kelompok yang memilih topik nomor 1 ada nggak? Ada, kelompok 1. Ada lagi kelompok yang lain? Tidak ada. Oke. Topik nomor 2 ada? Tidak ada. Topik nomor 3? Tidak ada. Topik nomor 4? Tidak ada ya. Topik nomor 5? Berarti 4 kelompok semuanya. Berarti topik 6 pasti nggak ada. Jadi yang terpilih 2 topik, yaitu es mencair sama es batu membeku. Berarti kalian 2 topik yang kalian pilih itu saling kebalikan, ya nggak? Kita ke topik yang sendirian dulu, es mencair. Boleh, silahkan sampaikan hasil diskusinya. Kalian berdiri, tapi salah satu membaca. Ya, silakan bacakan dengan suara yang nyaring. Perhatikan ya. Baca salam dulu. Ya, tepuk diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kenalkan kita dari kelompok 1. Air, tempat, dan kulkas. Langkah percobaannya, air dipindahkan ke tempat, lalu dipindahkan ke kulkas. Biarkan airnya membeku. Hasil percobaannya, setelah air dibekukan, akan menjadi es batu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kalau tepuk jempol ingat nggak? Ingat nggak? Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, bagus. Oke, kesimpulannya adalah dalam bentuk cair berubah ke padat, hasilnya adalah perubahannya membeku. Setuju nggak teman-teman yang lain? Setuju? Oke, silakan. Yang kelompok 4 duluan tadi yang kenal. Silakan berdiri semua anggota kelompoknya. Ucapkan salam, perkenalkan dari kelompok berapa, dan sampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah percobaan, masukkan air dalam wadah. Air dalam wadah dimasukkan ke freezer. Tunggu berjam-jam untuk air yang dimasukkan ke wadah menjadi beku. Hasil percobaan, air yang dimasukkan dalam wadah dan dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi beku. Sama langkah percobaannya? Atau ada tambahan? Hampir sama. Oke, tapi kalimatnya aja yang berbeda, nggak apa-apa. Hasilnya, hasil air yang dimasukkan dalam wadah dan dimasukkan ke freezer akan mengalami pembekuan. Yang lain? Sama. Oh, kalian pakai gambar. Oke, boleh nanti Ustazah lihat lagi. Kesimpulannya, cair ke padat, maka perubahan wujudnya membeku. Persis? Oke, sama. Nah, kelompok 2 sepertinya ada yang berbeda sedikit. Jadi mereka membuat gambar, alat dan bahannya pakai airnya pakai gambar, terus wadahnya pakai gambar, lalu freezernya juga gambar. Lalu di hasil percobaan mereka gambar dikasih tanda panah. Sama aja, tetap betul. Oke. Dari hasil diskusi tadi, Ustazah ambil 2 kelompok aja yang mempresentasikan, karena 2 itu aja yang Ustazah anggap masuk di topik. 2 aja yang mengambil topik. Jadi kita untuk menghemat waktu tidak perlu menyampaikan semua. Tapi Ustazah yakin jawaban kalian semua sudah betul dengan versi kalimat dan gambar kalian sendiri.
Adakah yang masih belum paham tentang materi perubahan wujud? Ada yang masih belum paham? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa? Ada? Atau sudah paham? Oke, kalau gitu Ustazah cek pemahamannya. Masih ingat pakai jempol nggak? Masih. Kalau ke atas berarti paham. Kalau kayak gini? Setengah paham, setengahnya tidak ya? Setengah-setengah berarti. Kalau kayak gini? Tidak paham. Oke, silakan. Dalam hitungan ketiga, tunjukkan jempol kalian dan tolong Ustazah harap jujur sesuai dengan apa yang kalian dapat hari ini. 1, 2, 3, angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan turunkan. Jadi ada 3 orang yang begini, berarti tandanya apa? Masih setengah paham, setengah tidak. Tapi selebihnya sudah begini. Jadi terima kasih yang sudah mencoba memahami dengan baik untuk kalian semua. Lalu untuk yang masih setengah paham, setengah tidak, nanti bisa aja lagi kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya, atau mau bertanya lagi sama Ustazah setelah pembelajaran ini berakhir. Maka kalau gitu kita games time. Menjawabnya kita per kelompok gimana? Misalnya pertanyaan 1, kelompok 1, nanti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke? Ya, bergantian ya. Nah, membeku. Kita flip kartunya. Membeku adalah dari wujud zat cair berubah menjadi padat. Betul atau salah? Betul? Oke, coba kita cek. Iya, benar. Selanjutnya kelompok 2. Mencair. Saja flip ya kartunya ya. Kita balik. Dari zat padat ke zat cair disebut mencair. Benar atau salah? Benar. Oke. Iya, benar. Berarti selanjutnya kelompok 3. Nah, zat gas adalah uap. Benar atau salah? Zat gas itu contohnya uap. Benar. Oke. Iya, benar. Sekarang kita akan merefleksikan apa yang kita dapat hari ini, yaitu yang pertama, apakah kalian merasa kesulitan memahami beberapa konsep yang tadi Ustazah ajarkan? Tidak. Yang kedua, apakah kalian merasa bisa untuk menjelaskan kembali tentang perubahan wujud benda? Bisa? Bisa ya, karena ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulannya, jadi dari pembelajaran hari ini, perubahan wujud benda terjadi ketika suatu benda menerima panas atau melepaskan panas, maka benda dapat berubah dari yang wujudnya semuanya padat, cair, atau gas melalui proses perubahan seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perubahan wujud ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti saat memasak, membuat es, mengeringkan pakaian, hingga terjadinya siklus hujan tadi berdasarkan video yang kalian tonton. Selanjutnya, pesan moral dari Ustazah. Untuk pesan moral, karena kita sekolah Islam terpadu, kita selalu ada 2 pesan, yaitu duniawi dan ukhrawi. Yang pertama duniawi, bahwa belajar dari alam mengajarkan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Seperti beberapa peristiwa perubahan wujud yang terjadi tadi, kita juga seperti itu. Kita harus siap berubah. Kita harus siap terus belajar. Meskipun proses setiap orang berbeda, maka kita tetap akan mendapatkan bersungguh-sungguh. Nah, sampai sini maka Ustazah sudah sangat berterima kasih dengan kalian karena sudah bekerja sama dengan baik selama proses pembelajaran, sudah melakukan usaha terbaiknya berdasarkan versi kalian sendiri. Sekarang kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Solih Solihah.